Shalom, apa kabar hari ini saudara? Dahsyat, luar biasa, yes. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita luar biasa karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, lalu kita masuk di dalam lagi dari MBS pada hari ini. Mari kita berdoa, katakan Tuhan Yesus terima kasih buat kebaikan-Mu hari demi hari, penyertaan-Mu luar biasa. Dan biar kami terus memuji nama Tuhan, biar kami terus mau mengandalkan Tuhan Yesus karena Engkau baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita memuji Tuhan yang baik. Kesetiaannya, anugerahnya berlimpah buat setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Tidak ada Allah yang baik selain Tuhan Yesus Kristus. Kasih setianya selalu baru buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan sama-sama katakan Bapa, ku cinta. Angkat kedua tanganmu, haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kita sama-sama katakan Bapa, Engkau baik adanya. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik ya Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi biarlah kami mengasihi-Mu lebih lagi, memuji-muji nama-Mu lebih lagi. Katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Angkat suaramu buat Allah kita yang baik, sama-sama katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi, senang jumpa lagi dengan saudara. Dan ingat minggu lalu kita belajar tentang mengenal berbagai jenis karakter atau sifat manusia. Nah, kita hidup dalam dunia ini nih dengan bermacam-macam jenis sifat, temperamen, kepribadian yang berbeda. Nah, walaupun kita berbeda, saudara perhatikan Alkitab mengatakan kita ini satu tubuh, ya kan, masing-masing Tuhan berikan perbedaan-perbedaan, dan itu bukan pertentangan, bukan ribut, bukan, ya kan, tetapi kita bersatu di dalam
perbedaan, justru terjadi konflik. Konflik itu mendewasakan. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kita harus konflik dengan manusia, harus ini. Entah dengan siapa, tetapi konflik itu mendewasakan engkau. Bukan membuat engkau jatuh, bukan. Konflik mendewasakan. Supaya kita menjadi pelaku firman. Nah, kita nyambung minggu lalu, hari ini nih. Nah, seperti minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa kita akan mengetahui temperamen atau sifat atau kepribadian seseorang. Saudara, gampang itu, berikan dia kedudukan, ya kan, berikan dia satu jabatan, berikan dia satu tanggung jawab, berikan dia satu tugas. Apakah dia akan tanggung jawab atau dia hanya main-main, atau dia bisa selesaikan, atau dia muter-muter, saudara akan ketahuan ini. Nah, saudara sekalian, kalau kita sudah tahu temperamennya, kalau kita sudah tahu pribadinya, maka orang itu bisa naik atau bisa turun, tergantung kepada sifatnya. Ya kan, sifatnya tadi itu, karakternya. Jadi bukan pada karisma. Engkau bisa punya karisma yang bagus, ya kan? Engkau bisa mempengaruhi orang lain, ya kan, bisa, tetapi engkau tidak akan naik, atau engkau akan turun, atau engkau bisa naik. Nah, saudara sekalian, nah saat ini kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Di dalam Amsal dikatakan ada 4 sifat manusia, 4 sifat manusia. Jadi di sini kita sudah mengambil 4 golongan yang besar. Yang pertama adalah pencemooh. Nah, dia ini termasuk yang tukang kritik, termasuk komentator, termasuk penanya. Orang ini sebetulnya tidak mau diajar. Pencemooh. Dia ini ngejek, mengkritik. Ini orang tidak sopan dan tidak hormat menurut versi mudah dibaca. Dan menurut lagi itu dalam BBI tadi, orang tinggi hati di dalam terjemahan yang lain. Lalu yang kedua, orang fasik. Orang fasik ini apa ini? Sebetulnya itu sudah dikatakan orang jahat, termasuk jenis orang jahat. Yang ketiga, orang bijak. Menurut perjanjian lama, orang bijak itu adalah orang berbudi. Yang keempat, orang benar, righteous man atau just man. Nah, saudara, inilah 4 sifat manusia menurut Alkitab. Kita buka ya. Kita buka dalam Amsal, kita lihat dalam Amsal 9, kita lihat ayat 7 sampai 9. Kita lihat yang ke-7 dulu. Siapa mendidik, menegur, ya kan, seorang pencemooh. Saudara tahu ini tukang kritik, ini ada tukang kritik, ya kan, dia suka menanyanya bukan-bukan, komentator. Kalau engkau coba mendidik dia, walaupun hanya berdua situ, mendatangkan cemooh pada dirinya sendiri. Jadi kalau engkau mau mendidik seorang pencemooh, walaupun engkau hanya ngomong berdua di sini, habis, engkau akan habis. Engkau akan dicemooh oleh orang itu. Bukan apa, dia akan ngoceh kemana-mana, ya kan, dia akan buat berita yang aneh-aneh. Nah, ini namanya jenis orang pencemooh. Yang kedua, siapa mengecam orang fasik? Orang fasik ini orang jahat, orang bebal. Fasik ini adalah dia tahu firman, dia tahu firman, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman. Itu orang fasik atau orang bebal. Dia tahu firman, dia ngerti firman, dia tahu. Tetapi kalau engkau mengecam dia, nah engkau akan dapat celah. Engkau akan dicaci maki, engkau akan digosipi oleh orang fasik ini. Dia adalah anak Tuhan ini, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Dia bisa khotbah, dia bisa ngajar, tetapi namanya fasik, orang bebal. Kita lihat ayat ke-8. Janganlah mengecam seorang pencemooh, jangan. Kalau engkau ketemu
dalam masyarakat saudara, ketemu seorang pencemooh, jangan dikecam, jangan. Jangan diberi nasihat, jangan. Jangan engkau bimbing dia, jangan. Jangan diberi nasihat, jangan. Jadi apa yang kau lakukan? Ya doa saja, supaya engkau jangan dibencinya. Kalau engkau mengecam seorang pencemooh, engkau akan dibencinya. Hati-hati itu. Engkau akan difitnahnya. Dan engkau akan dibuatnya susah. Yang ketiga, orang ketiga ini. Kecamlah orang bijak. Ya kan, ada orang bijak ini. Engkau akan dikasihnya. Saudara, kalau engkau ketemu orang bijak, beri dia nasihat. Dan dia tak akan terima kasih. Kemudian engkau kecam dia di depan umum tuh. Ini di depan umum tadi kan. Engkau marah dia di depan umum. Bop ini. Dan dia akan senang itu. Engkau akan dikasihnya. Dia akan berterima kasih. Karena dia adalah orang bijak. Tetapi kalau dia orang fasik, engkau kecam dia, nasihati dia di depan umum, habis. Engkau habis. Apalagi dengan pencemooh, habis ya, engkau habis itu. Kita lihat lagi orang yang ayat 9. Berilah orang bijak nasihat. Engkau kasih dia nasihat. Ini salah ya, jangan begini ya. Ini engkau mesti begini, itu begini, saudara tahu. Saudara tahu, berilah orang bijak nasihat. Maka ia akan menjadi apa? Lebih bijak. Kemudian orang keempat, ajari orang benar. Ada orang benar ini, engkau ajari dia. Engkau tegur dia juga tidak apa-apa. Di depan umum, engkau mungkin marahi dia, muap gini. Maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, jadi saudara, ada 4 jenis manusia menurut Amsal. Kita lihat hanya Amsal 9 ini. Saya tidak masuk yang lain, saudara. Kalau masuk yang lain, itu ada manusia durhaka, ada manusia yang lain banyak itu kan. Ya kan tadi banyak, tapi kita tidak sampai ke situ, kita hanya bahas Amsal pasal 4 saja, ayat 7 sampai 9. Berarti sekali lagi saudara, menurut Amsal 9 ayat 7 sampai 9 ada 4 jenis manusia, 4 jenis sifat. 1, pencemooh. Saudara, dengan pencemooh ini saudara jangan didik dia, jangan ajari dia, jangan. Lalu saudara yang kedua, orang fasik. Engkau tidak usah memprotes orang fasik. Engkau tidak usah mengecam orang fasik, tidak usah. Ya kan, engkau akan dapat celah. Engkau akan kena fitnah, engkau akan digosipi, engkau akan dihancurkan oleh mereka berdua ini. Jenis dua ini. Tetapi saudara perhatikan itu ada orang bijak. Orang bijak ini engkau nasihati, dia tambah bijak. Dia terima kasih lu ini nih. Ya kan, ada lagi orang benar. Orang benar tadi engkau ajari dia, yuk kita belajar Bible study ya. Dan dia terima kasih ya. Terima kasih, aku senang, aku mau diajar dan aku mau belajar. Nah saudara, pertanyaan saya, biarlah kita semua pada hari ini nih adalah orang bijak dan orang benar. Amin. Nah kalau tadi kita menjadi pencemooh, yuk kita berubah. Ya kan, berubah. Jangan nasibmu sampai mati, sampai langkah terakhir tetap menjadi cemooh, sampai nafas yang terakhir tetap menjadi orang fasik. Saya minta dijauhkan Tuhan. Bisa katakan amin? Nah biarlah kita menjadi orang bijak dan menjadi orang benar. Tentunya minta peranan Roh Kudus. Nah kita lihat ini nih. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Nah bagaimana caranya agar kita dapat bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus? Nah saudara tahu kita perlu bersatu dengan bermacam-macam sifat yang berbeda, ya kan, bahkan satu yang lain itu bertentangan, ya kan. Nah bagaimana ini cara tadi? Nah, lalu kita bisa merendahkan diri seperti Kristus. Saudara tahu Yesus, ketika Yesus menjadi manusia, dia dikecam, ya kan, dia difitnah oleh orang lain. Yang fitnah itu adalah justru agama Yahudi, mempunyai agama, ahli kitab, difitnah oleh ahli kitab ini. Dan justru kalau engkau perhatikan lagi, imam besar Israel justru dialah yang meneriakkan salibkan Yesus, salibkan Yesus.
salibkan Yesus. Dan dia katakan Yesus itu menghujat. Saudara, difitnah lagi, Yesus itu menghujat, lalu Yesus itu dikutuki, Yesus juga disumpah-sumpahi, ya kan, apalagi saya tidak tahu. Jadi apapun yang jelek, Yesus telah alami. Nah saudara, dia benar, Yesus benar, tetapi dia dijadikan salah. Nah saudara, justru, sorry saya minta maaf dulu, dalam agama inilah suka terjadi keributan. Sebetulnya agama yang benar adalah engkau ada Tuhan dalam hidupmu, yaitu Yesus Tuhan dalam hidupmu. Sehingga kita bisa bersatu ini nih. Kita lihat bagaimana caranya supaya kita bersatu dan bisa merendahkan diri seperti Kristus. Ada caranya. Kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 4. Lihat sini ada beberapa hal. Jadi karena dalam Kristus. Jadi kalau saudara di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan ada nasihat. Jadi saudara, kalau engkau dinasihati, jangan marah loh ini nih. Ya kan, nasihat itu bisa keras, bisa lembut, bisa kencang, bisa tidak enak. Itu namanya nasihat. Di dalam Tuhan ada penghiburan kasih. Engkau juga dihibur. Lalu dalam Kristus ada persekutuan roh. Kita ada bersatu. Engkau dan saya disatukan oleh apa? Satu roh ini nih. Kita punya satu Bapa, satu Tuhan Yesus, dan satu Roh Kudus. Masa satu Bapa, anaknya berantem, satu yang lain? Masa kita punya satu Roh Kudus, mereka berantem satu yang lain? Kalau mereka berantem, saya jawab salah satu mereka itu mempunyai roh setan. Kalau sama-sama punya Roh Kudus, engkau tetap bisa merendahkan diri, engkau bisa menerima dalam persekutuan satu roh. Di dalam Kristus ada kasih mesra. Ya kan, kasih ini bukan kasih filio atau apa, bukan, tapi kasih agape. Dan ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Ingat, kita adalah satu keluarga Allah. Amin. Satu keluarga. We are family, one family of God. Satu keluarga. Satu keluarga ini. Satu keluarga jangan berantem loh ini nih. Ya kan, kalau satu keluarga berantem, saya tidak tahu ada apa dalam keluarga itu. Ada roh jahat itu, ada roh pemecah belah itu. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Filipi ini cukup banyak, saudara. Kalau engkau lihat di sini, ini nih sepertinya sama hari ini nih. Kalau hari ini nih kita work from home, saudara bekerja di rumah karena COVID. Nah, Paulus itu work from jail. Dia bekerja dalam penjara. Dia bekerja dalam penjara, dia nulis itu. Ya kan, saudara, di dalam penjara pun, di dalam keadaan seperti ini pun kita bisa melakukan pemuritan. Bisa. Ya kan, bisa. Kita bisa melakukan penginjilan. Bisa. Bukan karena COVID kita diam-diam, bukan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati. Sehati loh ini. Sepikir. Tentunya tadi sudah satu roh, sehati. Bukan dua hati. Sehati, sepikir. Dalam satu kasih. Satu jiwa. Satu tujuan. Kita mempunyai satu tujuan anak-anak Tuhan ini. Ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau egois atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara tidak usah mencari pujian, tidak usah. Nanti engkau akan disanjung, engkau akan diangkat, tidak usah, itu sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Saudara, kita sudah belajar dalam Bible study ini, apa itu rendah hati? Sudah belajar nih, sudah belajar, engkau bisa lihat apa itu rendah hati. Yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini orang rendah hati ini nih. Tapi kalau tinggi hati, wow, aku ini punya lebih, aku ini lebih kaya, lebih pintar, ya kan?
Aku ini banyak duit loh, ini lebih daripada kamu. Nah, itulah tempat terjadinya perpecahan. 4. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi siapa? Kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain kita adalah sebagai keluarga. Kita sebagai keluarga Allah, amin. Kita adalah anak Tuhan yang mempunyai satu Bapa. Anak Tuhan mempunyai satu Tuhan Yesus Juru Selamat dan satu Roh Kudus. Kita lanjut. Nah, saudara, untuk kita bisa menerima satu yang lain, untuk kita bisa sebagai keluarga Allah, terimalah satu akan lain. Terima. Sebagai Tuhan sudah menerima kita. Jadi kalau Tuhan sudah menerima saudara, Tuhan sudah ngampunimu, engkau bisa ngampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah menerima apa adanya saudara, kita bisa terima orang lain. Jadi engkau bisa menerima orang yang dominan, ya kan tadi. Nah, bagaimana kalau engkau mau menerima orang pencemooh? Saudara, pencemooh itu tidak masuk dalam keluarga Allah. Dia di luar itu. Bagaimana orang fasik, orang bebal? Dia bukan dalam suatu keluarga Allah, enggak. Dia di luar itu. Termasuk orang durhaka, ya kan, termasuk apa lagi itu? Murtad. Itu sudah di luar. Nah, bagaimana nasib mereka? Ya, paling kita doakan saja cukup. Setiap orang mempunyai kelebihan. Kita masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Karena itu wajib bagi kita menerima orang lain dengan segala kekurangannya. Sebagaimana mereka juga menerima kekurangan kita, terlebih lagi karena Kristus sendiri telah menerima kita semua sebagaimana kita adanya. Jadi saudara, sebagai satu keluarga Allah, engkau terimalah saudaramu yang lain. Ingat, kita satu keluarga. Ada saling nasihati. Engkau dinasihati, engkau terima. Ya kan? Engkau ditegur, diarahkan, diberikan pengajaran, engkau terima. Nah, inilah namanya kita saling menerima satu yang lain. Nah, lalu yang ke B, jangan menganggap diri sendiri pandai atau lebih pintar. Ingat, ini namanya bukan rendah hati. Nah, bila yang seorang mulai meninggikan dirinya, kalau ada satu orang mulai meninggikan dirinya, sudah tahu perpecahan sudah ditaburkan. Kerjasama terancam. Dia hanya kerjasama dengan kelompoknya sendiri. Kelompok yang lain dia tidak mau. Baiklah setiap orang memegang prinsip di atas langit ada langit. Artinya gini, kalau aku ini pintar, di atas aku ada yang pintar lagi. Kalau aku ini kaya, di atas aku ada yang kaya lagi. Jadi saudara, tidak ada yang hebat di muka bumi ini. Artinya adalah, kalau engkau pintar, ada yang lebih pintar lagi. Kalau engkau anggap engkau pandai, banyak duit, kaya dan pintar, ada orang lain yang lebih hebat daripada saudara. Jadi apa gunanya kita meninggikan diri sendiri, apa gunanya? Nah, kita masuk semua anggota harus ada dalam satu kasih. Semua anggota keluarga Allah, kasih agape. Kita lihat, kasih itu mempersatukan. Jadi saudara, kasih itu mempersatukan. Mana ada kasih itu membuat pecah belah? Enggak ada. Nah, kasih mempersatukan, mengikat seluruh anggota sehingga dapat bekerja sama. Kita lihat Kolose 3:14. Dan di atas semuanya itu saudara, di atas semuanya, di atas semua, ya kan? Kenakanlah apa? Kasih. Di atas semuanya itu kasih. Pakailah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu saudara mengikat kita untuk bersatu dan menyempurnakan. Masih lanjut ya. Bagaimana tadi? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Saudara, kalau engkau mau tahu, kasih itu adalah, saya ulangi, kasih itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kasih. Saya ulangi, Tuhan adalah kasih.
God is love. Tuhan adalah kasih. Bukan Tuhan mengandung kasih, enggak. Bukan Tuhan mengandung kasih. Bukan Tuhan berisi kasih, bukan. Tuhan adalah kasih. Jadi kalau engkau punya Tuhan, tentunya engkau punya kasih. Kalau engkau ada Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau ada Tuhan dalam hidupmu, engkau pasti mempunyai kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Suka menolong yang lain. Kasih, ia tidak cemburu. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat kelima, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau engkau lakukan yang tidak sopan, artinya engkau tidak ada kasih itu. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Pemarah itu dendam itu. Engkau bisa marah, ya kan? Saya juga bisa marah, tetapi marahnya cuma 2 menit, ya kan? Jangan lama-lama. Jangan marahmu 20 tahun, ya kan? 200 tahun marahmu. Dia tidak pemarah, tidak dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, kalau engkau ada Tuhan, engkau tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Saudara punya kesalahan, saya juga punya kesalahan. Kasih tidak bersuka cita karena tidak adil. Ya saudara lihat dalam masyarakat tidak adil, ya kan, yang model ini, yang model itu. Tetapi saudara karena kebenaran, dia tidak suka dengan tidak adil. 7, kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya saudara bisa lihat, Tuhan adalah kasih, ya, itulah kasih tadi. Nah kita lanjut ya. Semua anggota keluarga Allah harus dalam satu tujuan. Nah kita ini berjalan dalam satu tujuan ini. Apa tujuan saudara sebagai jemaat atau sebagai anggota keluarga Tuhan? Apa tujuan saudara? Apakah engkau datang kepada Tuhan tujuannya dapat duit? Ya kan, apakah engkau tujuan adalah untuk mencari harta? Aku ikut Tuhan, aku melayani, nanti aku dapat rumah, dapat duit, ya kan saudara? Apakah itu tujuan saudara? Apakah engkau melayani digerakkan untuk dapat duit? Apa yang menggerakkan engkau? Nah kita lihat di sini. Sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh itu Yesus, kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini tujuannya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Amin. Engkau memberitakan Injil untuk memuliakan Tuhan. Ya kan, saya untuk melayani saudara di sini cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan kita semakin lama semakin rendah, semakin lama semakin ke bawah, dan Tuhan semakin tinggi. Kalau engkau semakin tinggi, Tuhannya rendah. Nah saudara, tujuan kita cuma satu, ya kan, engkau ada dalam keluarga Allah, engkau melayani sebagai guru sekolah minggu, nyambut tamu, ya kan, engkau mengadakan kunjungan, saudara mencari jiwa, ya kan, yang lain. Tujuan cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita lanjut, memenangkan dan memuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara, bukan untuk mencari keuntungan, engkau mencari jiwa, banyak yang diselamatkan. Tujuannya adalah mengumpulkan massa untuk dapat duit, bukan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak yang dimuridkan. Nah saudara, kita masuk lagi. Masing-masing anggota tidak mencari kepentingan diri sendiri atau ego atau mencari pujian yang sia-sia. Jangan. Coba kita belajar, jangan ini. Coba kita belajar sama-sama tidak mencari kepentingan diri sendiri. Coba kita belajar nih. Nah, Filipi 2 dan 3, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau
pujian yang sia-sia. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Saudara, untuk apa puji-pujian? Engkau disanjung-sanjung, untuk apa saudara? Biar Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Bisa katakan amin? Kalau engkau mulai mementingkan diri sendiri, nah inilah akar kekacauan, akar segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika engkau mementingkan dirimu, aku melayani dengan tujuan pribadi, aku dalam gereja mempunyai kepentingan pribadi yang tersembunyi, aku ngajar dengan kepentingan diri sendiri. Saudara perhatikan, itulah akar kekacauan dan akar segala macam perbuatan jahat. Nanti itu ketahuan, saudara, tetap ketahuan. Biar bagaimanapun tetap ketahuan, tetap itu akan nongol, akan kelihatan. Nah saudara, ngapain ikut carinya sia-sia? Yang keempat, masing-masing anggota menganggap yang lain lebih utama. Saudara, anggaplah siapapun itu lebih utama. Bukan karena kita adalah pelayan, kita bukan bos. Hanya orang yang rendah hati yang bisa mengutamakan orang lain. Itu kuncinya. Hanya orang yang rendah hati, dia bisa utamakan yang lain. Oh iya, tadi. Tapi kalau dia tinggi hati, aku kan lebih hebat, aku kan lebih pintar. Dia memang punya kedudukan, tapi aku mestinya lebih tinggi lagi. Nah saudara, bukan itu yang Tuhan inginkan. Nah, akibatnya saudara, kalau kita bersatu, kita bisa melayani, bisa satu yang lain, ada akibat ini. Ada berkat bagi keluargamu. Jadi ada berkat bagi keluarga saudara. Keluargamu diberkati, ya kan, pasti diberkati. Gereja diberkati, pelayananmu diberkati, perusahaanmu, yang kau buka usaha tadi, yang rukun, di mana anggotanya bisa bekerjasama. Ada berkat, ada berkat. Saudara, ada berkat di sini nih. Kita lihat firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, apabila andai kata saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Kita rukun dalam perbedaan, bukan rukun dalam perbedaan lalu kita ribut, bukan. Kita berbeda-beda. Tangan saya rukun dengan kaki, mata saya rukun dengan kaki saya, ya kan, semuanya rukun ini dalam satu tubuh ini rukun. Bukan begini, bukan nih. Saya perhatikan, tangan pukul mata, nah itu tidak rukun, artinya kesurupan. Ya kan, salah satu itu kesurupan. Jadi kalau saudara satu keluarga, satu gereja, cakar-cakaran, saling menjatuhkan, salah satu itu kesurupan. Ya kan, ada roh jahat di situ. Jadi saudara, apabila kita diam rukun bersama, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, ini tentang pengurapan, tentang pelayanan, meleleh ke janggut. Saya tidak ceritakan terpanjang di sini. Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, nah ini, kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi begini, kalau kita rukun saudara, mata Tuhan itu lihat lalu dilepaskan. Tuhan memerintahkan berkat seperti peluru kendali itu, nah sudah di setel ke sana. Nah jadi Tuhan sudah memerintahkan berkat kalau kita rukun dalam satu keluarga, rukun dalam satu gereja, ya kan, rukun dalam satu perusahaan, rukun dalam satu pelayanan, dan semuanya. Tuhan pasti berkati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan curahkan kuasa ini nih, ya kan, Tuhan curahkan kuasa Tuhan sehingga dalam pelayanan saudara ada kuasa ini nih. Kita lihat dalam Kisah 1:14, karena mereka semua bertekun
Ingat, bertekun dalam sehati, dalam doa. Mereka berdoa dengan sehati. Tekun ini, tekun. Ya kan, bersatu dalam doa, bersama-sama. Nah, kemudian saudara bisa lihat apa yang terjadi ini nih. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sepertinya diberikan roh itu, Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, ketika kita bersatu, saudara, perhatikan di sini. Tuhan curahkan kuasa dan ada berkat Tuhan. Yang ketiga, kalau kita rukun, saudara, ada kekuatan. Ada kekuatan dalam kerukunan. Baik itu dalam rumah tangga, ya kan, mereka rukun dalam perbedaan. Ada ribut tetapi tetap rukun satu yang lain. Ada kekuatan saudara ini. Ada suatu kekuatan. Demikian juga dengan gereja, dengan kantormu, dalam usahamu, ya kan, tadi di sini. Nah, kita lihat dalam Pengkhotbah 4:12. Dan bila mana ini seseorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Maksud gini, kalau engkau sendirian itu mudah dikalahkan, ini mudah, tak mudah nih. Tapi kalau engkau dua, nah itu agak sulit ini. Nah, maka itu dikatakan lebih baik engkau jangan sendirian, lebih baik berdua. Maksudnya itu bukan hanya untuk suami istri saja, bukan, tetapi kita dalam kawan ada dua, ya kan? Karena dua kita bisa mengalahkan lebih banyak daripada satu orang. Nah, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Maksud gini, kalau tali hanya satu tali gampang kan, tetapi kalau tali itu 3, 4 menjadi satu untai, untuk diputuskan sulit. Jadi saudara, kalau kita bersatu, pertama ada berkat Tuhan, yang kedua ada kuasa Tuhan, yang ketiga ada kekuatan. Jadi saudara sekalian, sebagai penutup, biarlah kita semua sebagai keluarga Allah, amin, sebagai anak Tuhan, kita tetap bersatu, amin. Kalau kita bersatu saudara, tidak mudah diputuskan. Iblis akan masuk, tidak mudah. Iblis tidak akan masuk. Iblis tidak mudah untuk mematahkan kita. Yang penting kita bersatu, Tuhan kirimkan berkat. Dan saya percaya kita tentunya mau bersatu, amin. Kita bersatu dalam perbedaan, kita bersatu dalam yang berbeda-beda lagi. Ingat tubuh ini, ingat saudara perhatikan, ada kuping, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kaki, semuanya bersatu. Berbeda-beda, tetapi kita satu tubuh. Kita berbeda-beda semuanya. Engkau mungkin dijadikan kaki, engkau mungkin dijadikan hidung, engkau mungkin dijadikan apalagi telunjuk atau apa. Tetapi semuanya itu berguna dan bermanfaat kalau kita bersatu. Kita berdoa. Tuhan, mulai hari ini biar kami dapat bersatu di dalam perbedaan, kami dapat menerima saudara kami yang seiman, yang kami sama-sama mempunyai satu Bapa, yang kami mempunyai satu anak, yang kami mempunyai satu Roh Kudus. Kami adalah satu Roh Kudus, kami mempunyai satu Bapa, kami mempunyai satu Juru Selamat kami. Biar kami anak Tuhan bersatu sebagaimana Roh Kudus Tritunggal bersatu adanya. Karena persatuan itu adalah sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan adalah persatuan. Dan kalau kami bersatu Tuhan, Engkau kirimkan berkat, Engkau kirim kami berkat dan yang lain. Dan ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, saudara pada hari ini nih yang sulit untuk bersatu. Engkau yang sulit. Sebetulnya kalau engkau sulit, sebetulnya engkau hanya butuh satu. Engkau butuh Tuhan Yesus. Engkau butuh Tuhan Yesus. Engkau butuh Tuhan Yesus. Engkau butuh Tuhan Yesus sekarang. Engkau hanya agamawi. Engkau hanya melakukan upacara agama Kristen. Tetapi Yesus tidak ada dalam hidupmu. Sehingga apapun yang engkau lakukan itu menjadi kebosanan. Engkau ribut satu yang lain.
bahkan engkau juga tidak bisa bersatu dengan dirimu sendiri. Pada saat ini engkau butuh Yesus. Saudara, saya mau berdoa bagi saudara yang betul-betul minta supaya Yesus masuk dalam hidupmu, Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang nyata. Sehingga hidup kami akan berubah. Kami adalah bukan manusia yang lama lagi, tetapi bagi siapa dalam Kristus, kami adalah ciptaan yang baru. Hati kami sudah berubah, cara kami berpikir berubah, semuanya sudah berubah kalau kami sudah mengenal Tuhan. Karena Tuhan ada hidup dalam hidup kami. Saudara sekalian, kalau engkau butuh Yesus pada hari ini, saya tidak peduli apakah engkau sudah Kristen, saya tidak peduli. Saya tidak peduli apakah engkau sudah melayani, saya tidak peduli apapun. Yang penting adalah, saya peduli adalah apakah engkau butuh Yesus hari ini. Kalau engkau butuh Yesus, saudara, kalau engkau merasa bersalah, dan biarlah kita koreksi, dijauhkan Tuhan kita menjadi seorang pencemooh, dijauhkan Tuhan kita menjadi orang fasik, dijauhkan Tuhan. Tetapi kita mau jadi orang bijak, kita mau jadi orang benar. Dan biar Tuhan bimbing kami. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara. Kami mau berdoa untuk saudara yang butuh Yesus, yang butuh Yesus sekarang, yang engkau memang butuh Yesus sekarang. Kami mau berdoa. Ikuti doa saya ini nih, ikuti doa saya dalam hatimu. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya mulai saat ini. Bertatalah dalam hati saya, kuasailah dalam roh, jiwa dan tubuh saya. Tuhan Yesus, biar engkau menjadi raja dalam hidup saya, menjadi raja dalam hidup saya, menguasai dalam keluarga kami, menguasai dalam pelayanan kami atau apapun, kuasai dalam kesehatan kami, dan kami minta tutupan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau katakan lagi dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya saat ini, masuklah saat ini, masuklah dalam hati saya Tuhan Yesus, masuk Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau Tuhan Yesus, kami sambut Engkau. Terima kasih Tuhan, bertahtalah dalam hidup kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami punya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, itulah yang dapat kita pelajari pada hari ini nih. Dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan buat kita semakin bertumbuh, semakin berakar, semakin kuat dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu selama-lamanya Tuhan yang baik. Amin. Mari sama-sama kita boleh naikkan syukur kita sama Tuhan Yesus Kristus sebelum kita akhiri MBS kita hari ini. Dia Tuhan yang layak terima pujian untuk selama-lamanya. Biarlah pujian pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Kau yang layak disembah ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi jemaat lebih lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Katakan, kau yang layak terima segala pujian ya Tuhan Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima